Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Razmi, NIM 400190153 dari kelas G Praktikum Instalasi Residensial. Di sini saya akan menjelaskan tugas instalasi residensial modul 6. Pengertian LAN atau Local Area Network merupakan suatu jaringan komputer di mana cakupan wilayah jaringannya sangat kecil atau terbatas. Misalnya jaringan komputer kantor, sekolah, rumah, atau di dalam satu ruangan saja. Sebuah jaringan yang dibangun pada sebuah lokasi seperti ini, seperti di rumah maupun gedung perkantoran. Bisa diartikan juga sebagai sebuah sistem komunikasi komputer yang jaraknya dibatasi tidak lebih dari beberapa kilometer dan menggunakan koneksi high speed antara 2 hingga 100 Mbps. Jenis-jenis LAN. Yang pertama ada LAN berdasarkan media transmisi, yang kedua LAN berdasarkan metode transmisi, yang ketiga LAN berdasarkan arsitektur fisik atau topologi jaringan, yang keempat LAN berdasarkan arsitektur logik atau cara pengiriman data dalam jaringan, yang kelima Local Area Network berdasarkan metode akses, bagaimana cara sistem menggunakan jaringan secara bersama. Yang pertama ada jenis LAN berdasarkan media transmisi. Secara garis besar terdapat dua kategori media transmisi, yaitu grid terpadu atau ungrid tidak terpadu. Media transmisi yang terpadu adalah media yang mampu mentransmisikan misalan-misalan fisik lewat materialnya. Contohnya kabel twisted pair, kabel koaksial, dan serat optik. Mereka yang tidak terpadu adalah media yang mentransmisikan gelombang elektromagnetik tanpa menggunakan konduktor fisik seperti kabel atau serat optik. Contohnya adalah gelombang radio seperti microwave atau wireless mobil. Yang kedua, jenis LAN berdasarkan metode transmisi. Jenis LAN dibedakan berdasarkan metode transmisi yang digunakan dalam pengiriman data. Dalam hal ini yaitu baseband. Pada metode baseband, data yang berupa sinyal digital langsung dikirim pada media yang digunakan tanpa mengalami perubahan apapun. Dengan cara ini, jarak sampai data benar-benar bergantung pada kualitas media yang digunakan. Kemudian broadband, data yang dikirimkan harus diubah dulu menjadi sinyal analog, mengalami modulasi. Hal ini menyebabkan data dapat dikirimkan pada jarak yang lebih jauh. Yang ketiga, jenis LAN berdasarkan arsitektur fisik atau topologi jaringan. Berdasarkan topologi jaringan, LAN dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu point-to-point, star, ring, bus, dan T. Yang keempat, jenis LAN berdasarkan arsitektur logik atau cara pengiriman data dalam jaringan. Di dalam LAN dikenal 3 macam arsitektur, yaitu Ethernet, Token Ring, dan FDDI, Fiber Distributed Data Interface. Ethernet adalah sebuah teknologi jaringan yang banyak digunakan dalam jaringan LAN berbasis kabel wired network. Seluruh elemen LAN dikonfigurasi sebagai logical bus dan secara fisik dapat diimplementasikan dalam bentuk topologi bus atau star. Token ring merupakan permulaan standar LAN yang pernah dikembangkan IBM, menggunakan topologi ring dan metode akses token passing. Kemudian ada Fiber Distributed Data Interface, merupakan jaringan LAN token ring berkecepatan tinggi dan menggunakan kabel fiber optik. Yang kelima, jenis Local Area Network berdasarkan metode akses. Bagaimana cara sistem menggunakan jaringan secara bersama? Ada Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, CSMA atau CD. Maksudnya sebelum komputer mengirim data, komputer tersebut menyimak atau mendengar dulu media yang akan dilalui sebagai pengecekan apakah komputer lain sedang menggunakannya. Jika tidak ada, maka komputer akan mengirimkan datanya. Terkadang akan terjadi 2 atau lebih komputer yang mengirim data bersamaan dan itu akan mengakibatkan collision atau tabrakan. Kemudian token passing. Dalam token passing digunakan suatu tanda token
yang akan dikirim secara estafet dari komputer atau node yang satu ke node yang lain. Sistem yang menerima token inilah yang berhak mengirim data, dan setelah data dikirimkan, maka token tersebut diteruskan ke node yang lain. Manfaat LAN dapat membaca, mengcopy, mengedit, serta mencetak data atau file yang tersimpan di komputer secara langsung tanpa menggunakan flash disk atau CD-ROM.